Pemerintah tidak bisa sendirian merehabilitasi pengguna narkoba yang jumlahnya 4,2 juta orang. Setiap tahun pemerintah hanya bisa merehabilitasi 18.000 diantaranya. Saat ini baru ada 247 panti rehabilitasi di seluruh Indonesia. Kami mengajak Anda mengintip salah satunya. Tak ada orang tua yang ingin anaknya terkena jerat narkoba. Tak ingin semakin banyak korban kecanduan narkoba, sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban narkoba membentuk Yayasan Kapeta, karya peduli kita. Yayasan Kapeta ini terletak di Cinere, Jakarta Selatan, dan ini merupakan satu-satunya tempat rehabilitasi gagasan masyarakat di Jakarta yang mendapat grade A dari BNN. Kami semua masuk itu lakukan assessment, jadi kami nilai. Kami nggak bisa menentukan secara pasti di awal dia butuh berapa lama, tapi kami butuh waktu untuk menilai. Nah, perbedaannya ketika dia bisa rawat jalan atau dengan rawat inap, dari assessment tadi, dari derajat keparahannya. Ada domainnya, ada tentu medisnya, kemudian domainnya pendidikan dan pekerjaan, ada zat yang digunakan, terus kemudian kesehatan medis, tadi juga kesehatan psikiatri terutama, dan terakhir tentunya kondisi keluarga, masalah hukum yang dihadapi. Kalau di detoksifikasi itu biasanya kita memberikan waktu kira-kira sekitar 2 minggu. Yaitu untuk mengurangi gejala-gejala putus. Contoh, salah satu gejala putus dari putau, orang menggunakan putau, dia ada sakit, merasa sakit badan, itu kram otot-otot, kemudian dan sangat kesakitan sekali. Kemudian misalnya juga seperti gejala pilek. Pada putau yang paling sering itu adalah kram-kram otot itu, dan itu tidak bisa diatasi dengan obat-obatan lain. Awalnya ya rokok dulu sih emang. Lalu saya mencoba alkohol gitu kan. Ya ketika saya sudah mencoba alkohol, terus saya masuk usia 15-an, saya udah SMA kelas 1 itu saya mulai ganja gitu. Ketika kita sudah mengenal candu lainnya, kita mulai mengkonsumsi yang lain dari ganja. Lama-lama kan kita diajarin teman juga, dikasih tahu kalau nggak ada duit ambil aja yang di lemari orang tua lu di kamar gitu. Itu mulai awal-awal saya mulai nyolong gitu. Candu dari narkoba kan susah, Mbak. Kalau udah kecanduan narkoba pasti mau balik lagi. Kecuali dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri memang mau lepas ya bisa, gampang. Tapi kalau masih kepikiran, kalau masih pengen make lagi ya susah. Ada terapi, psikoterapi, ada psikoedukasi juga. Terus kita counseling gitu, dan beberapa group session, terus juga mereka juga banyak kumpul dengan komunitasnya, komunitas dari mantan-mantan pecandu juga, jadi sehingga dari mereka kuat gitu secara mereka pemulihannya juga jadi lebih fungsional dan lebih maksimal. Tidak ada satupun terapi yang pasti cocok untuk semua orang. Dan karena ketergantungan nafza atau narkotik atau adiksi narkotika ini adalah disebutnya sebagai gangguan atau penyakit yang kambuhan, maka setiap orang itu punya resiko kambuh yang besar. Cuma bedanya kalau ikut program, mereka akan dibantu lebih baik untuk mengendalikan atau mengelola kekambuhannya. Masih menjadi PR di kita itu sampai saat ini adalah edukasi keluarga sebenarnya. Turut serta keluarga untuk mengetahui atau paling nggak tahu tentang apa yang kita berikan kepada si klien, itu masih minim. Pengguna narkoba adalah korban. Data BNN 4 juta pengguna, hanya 18.000 orang yang baru bisa direhabilitasi lantaran terbatasnya tempat rehabilitasi.